Sebenarnya vaksin Nusantara ini juga lumayan unik atau bahkan ada yang mengatakan rumit juga karena agak berbeda dengan vaksin-vaksin lainnya. Nah, sebenarnya seperti apa vaksin Nusantara ini, Prof? Jadi ada dua macam vaksin sekarang, yaitu vaksin konvensional dan vaksin non-konvensional. Jadi vaksin konvensional ya sekarang yang sudah disuntikkan kepada masyarakat, yang akan datang dan sebagainya. Kalau non-konvensional itu adalah seperti dengan menggunakan dendritic cell. Ini merupakan sesuatu hal yang baru di dalam perkembangan vaksin. Ya kita kelompokkan saja menjadi dua kelompok, yaitu vaksin konvensional dan vaksin non-konvensional. Oke. Nah, yang dikembangkan oleh vaksin merah putih itu adalah vaksin konvensional. Sementara yang tadi disampaikan oleh Mas Nasir bahwa ada suatu upaya baru, yaitu vaksin yang berbasis atau berplatform dendritic cell. Nah ini saya sebagai peneliti, terlepas dari non teknis lah ya pembicaraan kita, satu hal yang menjadikan harapan bahwa ada terobosan baru. Nah kebetulan saat ini yang mengembangkan dendritic cell itu hanya dua negara, yaitu Cina dan Indonesia. Kebetulan statnya itu sama-sama, jadi uji-ujinya itu dilakukan sama karena mungkin di Indonesia mengalami perdiskusian yang sedemikian rupa, akhirnya Cina lebih leading sekarang. Jadi dia sudah selesai di fase 1. Oke, baik. Artinya kita lebih sibuk mendiskusikan tentang wacana vaksinnya sehingga kemudian nggak selesai-selesai. Kan biasa gitu Mas. Kita rame di diskusi, nggak taunya orang lain yang menyerobot hasilnya kan gitu. Tapi bisa jadi seperti ini juga, Prof. Itu kan ramai didiskusikan karena di awal memang sudah di branding, sudah kemudian di media di sedemikian rupa sehingga masyarakat pun juga antusias untuk mengikutinya sampai akhirnya jadi polemik seperti ini. Tapi kira-kira itu memang Cina lebih leading karena mereka lebih dari segi teknologinya lebih bagus atau memang karena mereka kerja-kerja aja sementara kita kebanyakan berdiskusi dan berpolemik? Saya rasa teknologinya sama Mas. Jadi dendritic cell juga itu disebut Shenzhen ya. Saya nggak tahu Shenzhen itu nama rumah sakit atau nama daerahnya. Tapi kita melihat bahwa saya selalu mengikuti perkembangan Shenzhen vaksin ini. Jadi dia sudah selesai di tahap 1, di fase 1. Nah, kalau di sana barangkali untuk diskusi itu barangkali hanya diskusi tentang teknis ya. Kalau di sini kan antara teknis dan non teknis campur jadi satu kan begitu. Oke, tapi apakah mungkin ini terkait dengan mohon maaf nih Prof ya, karena kan juga ada pengembangan vaksin yang lain gitu ya, yang dikatakan lebih mudah begitu dibandingkan vaksin ini. Artinya ada tanda kutip persaingan antara produsen vaksin yang satu dengan vaksin yang lain. Jadi secara bisnis sebetulnya saya sampaikan di sini bahwa platform merah putih itu adalah copy paste-nya dari vaksin-vaksin yang ada di dunia sekarang. Oke. Oleh karena itu, kalau misalkan nanti masuk di dalam hasil inovasi dan masuk di dalam bisnis, maka petarungnya pasti banyak dan petarungnya itu besar-besar di dunia, sampai seberapa jauh itu bisa mempunyai kekuatan di dalam persaingan bisnis ini kan gitu. Tapi beda dengan vaksin Nusantara itu kan hanya Cina. Kalau misalkan kita bisa menyalip mereka ya kita bisa lebih leading. Kalau enggak ya mungkin nanti juga ada orang bisnis yang akan mendatangkan teknologi dari Cina itu. Prof, artinya kalau kita lihat meskipun ini keduanya disebut dengan vaksin dalam negeri atau bukan vaksin impor lah, kedepannya itu lebih komparatif, lebih bersaing untuk vaksin Nusantara dibandingkan merah putih. Betul. Kalau saya melihat, saya nggak ngerti bisnis ya Mas. Ya. Tapi dari segi peluang, dari segi pesaing, itu hanya Cina saja yang menjadi pesaing. Itu. Nah jadi seandainya ini semua potensi, semua kekuatan diposisikan untuk bersama-sama mengegulkan vaksin Nusantara, maka kita mempunyai satu step di depan pesaing kita kan. Apalagi vaksin Nusantara dengan vaksin yang dari Cina itu sudah diakui oleh WHO, apalagi kan gitu kan. Dua-duanya diakui oleh WHO. Jadi nggak ada masalah dua-duanya gitu ya, tinggal mau atau tidak untuk kemudian mendukung, political will sama masyarakat mau kemana kan. Biasanya hal-hal yang baru biasa kan terpecah menjadi beberapa
kelompok masyarakat kan begitu. Nah, tentunya bahwa sebuah inovasi itu pasti akan menimbulkan kekagetan dulu karena ada sesuatu yang baru kan gitu. Iya. Oke. Nah, oleh karena itu peran pemerintah harusnya bijak di dalam menghasilkan inovasi-inovasi, menerima inovasi-inovasi ini. Coba kita bayangkan kalau inovasi ini mempunyai kesulitan-kesulitan setelah pada aspek kebijakan, bagaimana kami yang ada di dalam laboratorium itu kan menyiutkan nyali kita. Buat apa kita membuat inovasi kan kalau pada akhirnya berhadapan dengan istilahnya berhadapan dengan aspek-aspek non teknis kan gitu.